Di bawah sinar remang senja, Siti telah menunggu 12 tahun dengan harapan yang mengering perlahan dan mimpi yang pudar. Saat bayangan sang suami akhirnya muncul kembali, yang disambutnya bukanlah kehangatan cinta yang pernah dijanjikan, melainkan sebuah pengkhianatan yang siap mengubah segalanya. Halo teman-teman, selamat datang di Narasi Jiwa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Di video kali ini, kita bakal menyelami sebuah kisah yang penuh emosi. Kita akan membahas cerita Siti, seorang wanita yang telah menunggu 12 tahun demi janji cinta yang pernah begitu indah. Tapi, ketika sang suami akhirnya kembali, yang ia temui bukanlah kebahagiaan, melainkan sebuah pengkhianatan yang mengguncang seluruh hidupnya. Jadi, siap-siap ya, karena kisah ini bakal membawa kita melalui perjalanan penantian, penderitaan, dan akhirnya kebangkitan yang mengagumkan. Untuk pengalaman terbaik, dengarkan cerita ini menggunakan earphone atau teman pengantar tidur. Yuk, simak video ini sampai habis dan rasakan setiap detiknya bersama kami. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Like video ini jika kalian menyukai ceritanya. Aktifkan notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yuk, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, dan ayo kita mulai ceritanya. Senja merayap perlahan di atas desa. Langit berubah jingga, dan suara burung gereja terdengar samar di kejauhan. Di beranda rumah kecil yang sudah mulai lapuk, Siti duduk diam, menatap jalan tanah yang membentang di depannya. Sudah 12 tahun ia menunggu. Dulu, saat suaminya, Rashid, berpamitan untuk merantau, ia percaya pada janjinya. Rashid pergi dengan semangat, berjanji akan pulang membawa kehidupan yang lebih baik. Awalnya, surat-surat masih datang. Kata-katanya penuh harapan, bercerita tentang kerja keras dan impian mereka. Tapi seiring waktu, surat-surat itu mulai jarang. Hingga akhirnya, tak ada lagi kabar. Tetangga mulai berbisik tentang kemungkinan Rashid yang tak akan kembali. Siti menolak percaya. Ia tetap bertahan di rumah mereka, tetap menjaga janji yang ia pegang erat di hatinya. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu ada sesuatu yang mulai goyah. Hari itu, pasar desa lebih ramai dari biasanya. Seorang pedagang keliling dari kota datang, membawa cerita yang tanpa sadar menggetarkan hati Siti. Saat berbincang dengan warga, ia menyebut nama yang sudah lama tak terdengar di desa itu, Rashid. Aku pernah melihatnya di kota beberapa bulan lalu. Dia tampak sehat, hidupnya sudah enak. Siti yang kebetulan berada di sana langsung merasa darahnya berhenti mengalir. Ia mendekati pedagang itu, bertanya lebih lanjut. "Kau yakin itu Rashid?" tanyanya dengan suara lirih. Pedagang itu mengangguk santai. Tentu saja, dia bahkan tidak sendiri. Ada seorang wanita bersamanya. Seakan petir menyambar, dunia Siti terasa berguncang. Siti pulang dengan langkah lunglai. Kata-kata pedagang tadi terus terngiang di kepalanya. Rashid ada di kota, hidup enak, tidak sendiri. Apakah itu berarti ia sudah menikah lagi? Malam itu, Siti duduk sendirian di beranda, matanya menatap kosong ke arah jalan. Angin malam berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia menunggu selama 12 tahun, menjaga rumah ini, menjaga janji mereka. Dan sekarang, apa yang ia dapatkan? Lalu, di tengah kebisuan malam, terdengar suara motor mendekat dari kejauhan. Hati Siti mencelos. Ia mengenali suara itu. Perasaan takut, rindu, dan marah bercampur menjadi satu.
Rashid telah pulang. Waktu seakan berhenti. Napas Siti tercekat. Tubuhnya seolah lupa bagaimana caranya bergerak. 12 tahun. Ia telah menunggu pria ini selama 12 tahun dan sekarang ia benar-benar ada di hadapannya. Namun sebelum Siti bisa melangkah mendekat, seseorang turun dari boncengan motor. Seorang wanita, perempuan muda berusia sekitar 20 tahunan, mengenakan baju sederhana, tetapi wajahnya bersih dan segar. Ia berdiri di samping Rashid, matanya menyapu rumah sederhana itu dengan rasa penasaran. Tetangga mulai keluar rumah, mengintip dari balik jendela dan pagar bambu. Bisikan-bisikan kecil mulai berhembus di udara. Siti hanya berdiri diam, jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia merasa tubuhnya limbung. Rashid telah pulang, tapi bukan hanya untuknya. Rashid berdiri dengan canggung di depan rumah. Ia menatap Siti seolah mencari kata-kata yang tepat. Matanya menyimpan sesuatu. Rasa bersalah. Atau mungkin hanya sekadar kebingungan. Siti berusaha mengendalikan diri, meskipun dadanya terasa seperti diremas. Suaranya lirih saat akhirnya ia berhasil bicara. "Kamu pulang?" Rashid mengangguk pelan. "Iya." Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat hati Siti semakin hancur. Dulu, ia selalu membayangkan momen ini. Ia membayangkan Rashid akan pulang dengan senyum lega, membawa cerita perjuangannya, membawa harapan baru untuk mereka berdua. Tapi, bukan begini caranya. Siti melirik wanita muda di samping suaminya. Ia berdiri diam, tetapi ada sorot mata waspada di wajahnya. Seolah ia tahu bahwa kehadirannya di tempat ini adalah sesuatu yang salah. Siapa dia? Suara Siti terdengar lebih tenang dari yang ia kira, meskipun hatinya sedang bergemuruh. Rashid menundukkan kepala. Napasnya berat. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia menjawab, "Istriku." Dunia Siti runtuh. Suara bisikan dari tetangga semakin jelas, seperti dengungan lebah di telinganya. Tubuhnya terasa dingin, seperti tak lagi berpijak di tanah. Ia ingin menyangkal, ia ingin bertanya apakah ini hanya kesalahpahaman. Tapi Rashid berdiri di sana, tanpa usaha untuk menjelaskan lebih jauh, dan itu sudah cukup. Kenapa? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Rashid menatapnya dalam, tetapi tak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara burung dari kejauhan dan detak jantung Siti yang terasa semakin menyakitkan. Malam itu, Siti duduk di ambang pintu rumahnya, menatap halaman yang gelap. Hanya lampu minyak yang menyala redup di dalam rumah, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Rashid ada di dalam rumah yang dulu mereka bangun bersama. Tetapi ada satu perbedaan besar. Ia tidak sendirian. Istri barunya, wanita yang masih terlalu asing bagi Siti, sedang membereskan barang-barang mereka. Seolah ini adalah rumah yang memang pantas ia tinggali. Seolah ia memiliki hak yang sama di tempat ini. Siti menggenggam lututnya erat, mencoba mengatur napas. Pikirannya masih kacau, hatinya masih sakit. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi tidak ada keberanian yang tersisa. Ia hanya bisa diam, menerima kenyataan bahwa rumah ini tidak lagi menjadi miliknya seutuhnya. Pagi datang dengan keheningan. Siti bangun lebih awal, seperti biasa. Ia memasak air, menyiapkan sarapan. Tangannya bekerja otomatis, meskipun pikirannya masih terus mengulang kejadian kemarin. Di ruang depan, Rashid duduk dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia ingin bicara, tapi Siti tidak memberinya kesempatan. Di hari yang sama, kabar tentang kepulangan Rashid dengan istri baru telah menyebar ke seluruh desa.
Orang-orang membicarakannya di warung, di ladang, bahkan di sungai saat mencuci pakaian. Beberapa orang merasa kasihan kepada Siti, beberapa lainnya merasa marah kepada Rashid, tetapi yang paling mengejutkan adalah tidak ada satupun yang merasa benar-benar terkejut. Mereka telah lama mengira Rashid tidak akan kembali, dan ketika ia akhirnya datang, mereka tahu sesuatu pasti telah berubah. Siti tetap diam. Ia tidak keluar rumah sepanjang hari, tidak menemui siapapun. Bahkan ketika beberapa tetangga mencoba menemuinya, ia hanya menyampaikan pesan singkat bahwa ia baik-baik saja. Tentu itu tidak benar. Ia tidak baik-baik saja. Di sore hari, ketika akhirnya ia keluar ke halaman untuk menyiram tanaman, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya kembali terpaku. Di ujung jalan desa, di rumah kosong yang dulunya ditinggali Pak Dharma, kini telah terisi kembali. Rashid dan Aulia ada di sana. Mereka tidak hanya datang untuk sementara. Mereka akan tinggal di desa ini. Hari-hari berlalu, tetapi bagi Siti, waktu terasa berjalan di tempat. Setiap kali ia pergi ke pasar, ia selalu bisa mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Setiap kali ia melewati jalan utama desa, ia bisa melihat sekilas sosok Rashid di rumah barunya bersama perempuan itu. Mereka hidup, beraktivitas, seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi sesuatu dalam diri Siti berubah. Jika dulu ia selalu menunggu, selalu berharap, kini hatinya justru dipenuhi oleh sesuatu yang lain, ketegaran yang tumbuh dari luka. Ia sadar, Rashid telah memilih jalannya sendiri, dan kini Siti harus memilih jalannya sendiri pula. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ia masih memiliki alasan untuk tetap tinggal di desa ini? Saat fajar menyingsing, Siti terbangun dengan perasaan yang berkecamuk. Hatinya terasa bagai bara yang mulai menyala, menuntut agar ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang kenangan pahit. Dalam keheningan pagi, ia merenungi kenyataan bahwa 12 tahun telah dilalui untuk menunggu sosok yang tak lagi ada untuknya. Setiap ingatan tentang janji-janji masa lalu kini berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Di dalam dirinya, kesadaran bahwa hidupnya telah tercabik-cabik mulai menggelora, membangkitkan kemauan untuk tidak lagi hidup dalam penantian yang sia-sia. Di sebuah sudut desa yang sunyi, di bawah langit yang mendung, takdir mempertemukan Siti dengan Rashid. Momen itu terjadi tanpa peringatan. Seolah alam semesta ikut menangisi kehancuran cinta yang telah lama terpendam. Dalam keheningan yang begitu pekat, tatapan mereka bertemu, membawa beban 12 tahun penantian dan penderitaan. Di sana, di hadapan rumah baru yang kini dihuni Rashid bersama Aulia, Siti menghadapi sosok pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh jiwa. Namun, kehadirannya kali ini bukan untuk mencari pelarian, melainkan untuk menuntut kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik keheningan. Atmosfer di antara mereka tegang, seakan setiap detik mengukir luka baru. Rashid tampak tertekan oleh kenyataan yang tak bisa ia elakkan. Sementara Siti berdiri tegar, menolak untuk kembali menjadi korban dari harapan yang hancur. Dalam pertemuan yang penuh kegetiran itu, tak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan betapa dalamnya duka yang mereka rasakan. Rashid, yang sebelumnya terlihat penuh beban, kini menyiratkan penyesalan dalam diam. Tatapan kosongnya mengungkapkan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Namun pengakuan itu datang tanpa suara atau pelukan penghiburan. Siti merasakan setiap getar kesedihan itu menyatu dalam dadanya. Ia menyaksikan keheningan yang mencekam itu sebagai pengakuan sunyi dari perbuatan yang telah mengoyak jiwa. Dalam sekejap, semua keraguan dan harapan yang pernah ia simpan hancur lebu, tergantikan oleh rasa sakit yang murni dan tak terbantahkan. Di tengah keheningan itu, Siti menemukan kejelasan. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu.
dan cinta yang pernah ada telah mati, tanpa pernah benar-benar hidup. Puncak perasaan yang telah memuncak selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik balik. Di ambang perpisahan dengan masa lalu, Siti merasakan kekuatan yang tiba-tiba bangkit dari dalam diri. Rasa sakit yang telah lama menyiksa mulai berubah menjadi keberanian yang tak terduga. Di tengah jalan desa yang sepi, dengan langit yang mulai cerah meski masih menyisakan sisa-sisa mendung, Siti melangkah dengan mantap. Ia meninggalkan tempat yang selama ini menyimpan segala derita, memutuskan untuk menolak nasib yang selama ini dipaksakan oleh penantian tanpa akhir. Setiap langkahnya merupakan pemberontakan terhadap semua luka, sebuah penolakan terhadap masa lalu yang tak bisa lagi kembali. Di saat itu, Siti menyadari bahwa hidupnya kini harus dijalani untuk dirinya sendiri. Dengan keberanian yang tumbuh dari keterpurukan, ia membuka lembaran baru. Meskipun perihnya belum sepenuhnya sirna, namun tekad untuk menata masa depan yang lebih cerah mulai tumbuh dalam hatinya. Seiring berjalannya hari, Siti mulai mengalihkan perhatiannya dari bayang-bayang masa lalu. Dengan langkah pelan, ia menyisir setiap sudut rumah yang pernah menjadi saksi cinta dan pengkhianatan. Foto-foto usang, surat-surat yang dulu penuh harapan, dan perabotan sederhana kini menjadi kenangan yang harus ia tata ulang. Di balik setiap goresan dan noda waktu, tersimpan pelajaran pahit yang perlahan berubah menjadi pijakan baru. Hatinya, yang dulu dipenuhi kerinduan tak berbalas, mulai belajar untuk menerima kenyataan. Dalam kesunyian pagi, ia menemukan kekuatan untuk merangkai kembali dirinya, mengurai benang-benang luka yang selama ini mengikatnya. Siti mulai menghabiskan hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di desa, menghirup udara segar yang membawa wangi tanah basah setelah hujan. Setiap langkahnya terasa berat namun penuh tekad, seolah setiap pijakan di tanah itu merupakan bukti bahwa ia tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Di sepanjang jalan, ia menyaksikan kehidupan desa yang terus berjalan. Melihat tetangga yang kembali tersenyum meskipun tanpa kehadiran Rashid di dalam hatinya. Perubahan itu, meski perlahan, memberinya keyakinan bahwa ada dunia baru yang menunggu untuk dijalani. Dengan setiap langkah, ia mengukir babak baru dalam hidupnya. Babak yang meski masih penuh bayang-bayang duka, namun juga mulai diterangi oleh secercah harapan. Di tengah keheningan sore, Siti duduk di halaman rumahnya sambil memandangi langit senja. Warna-warna lembut pelangi yang tersaji di ufuk barat seolah menyampaikan pesan bahwa setiap kegelapan pasti disusul oleh cahaya. Dalam hati yang sempat hancur, perlahan tumbuh benih-benih keberanian dan penerimaan. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya, meski pernah terluka, masih memiliki arti dan potensi untuk berubah. Dalam keheningan itu, ia menemukan bahwa pengampunan bagi dirinya sendiri adalah langkah pertama menuju pemulihan. Di balik kepedihan, muncul tekad untuk tidak lagi membiarkan bayang-bayang masa lalu menghalangi langkahnya. Hari-hari berganti dengan rutinitas yang perlahan kembali menemukan ritmenya. Siti, yang dahulu tenggelam dalam kesedihan, kini mulai menyusun rencana untuk masa depan yang baru. Ia mengubah rumahnya, menyapu bersih setiap sudut yang mengingatkan pada kenangan pahit, dan mengganti foto-foto lama dengan potret-potret alam yang menenangkan. Setiap tindakan kecil itu merupakan simbol bahwa ia memilih untuk melangkah maju, meskipun luka belum sepenuhnya sembuh. Desa yang dulu terasa sempit bagi penderitaannya kini menjadi panggung bagi harapan baru. Dengan keyakinan yang mulai tumbuh, Siti menatap hari esok dengan keberanian yang perlahan menggantikan kepedihan. Ia telah memutuskan untuk menjalani hidupnya kembali, untuk dirinya sendiri, untuk menemukan kembali arti kebahagiaan.
dan untuk membuka lembaran baru yang penuh kemungkinan. Fajar perlahan merayap ke atas cakrawala, membasuh desa dengan cahaya keemasan yang lembut. Siti duduk di ambang pintu rumahnya, menatap jalan setapak yang dulu menjadi jalur kepulangan Rashid. 12 tahun ia berdiri di tempat yang sama, menunggu seseorang yang tak lagi pantas ditunggu. Kini, ia tidak lagi menunggu. Langkah Rashid yang dulu menjadi irama harapan kini hanya menjadi gema samar di ingatan. Perasaan yang dulu membelenggunya kini perlahan memudar, berganti dengan sesuatu yang lebih kuat. Penerimaan. Dunia tetap berputar meskipun hatinya pernah hancur, dan kini ia memilih untuk ikut bergerak maju. Di belakangnya, rumah yang selama ini menjadi sangkarnya berdiri sunyi, tak lagi menyimpan bayangan seorang suami yang tak kembali. Kini, rumah itu adalah miliknya, bukan kenangan yang menghantuinya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang berbeda. Siti mulai menyibukkan diri, bukan lagi untuk mengalihkan luka, tapi untuk merajut hidup baru. Tangannya sibuk merawat kebun kecil di belakang rumah, menanam kembali kehidupan di tanah yang dulu ia abaikan. Orang-orang di desa mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia tak lagi menjadi wanita yang selalu duduk menunggu di beranda dengan tatapan kosong. Ia tersenyum lebih sering, meski ada bekas luka di hatinya. Siti mulai belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Di suatu pagi, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui Rashid saat pergi merantau. Bedanya, kali ini, ia berjalan ke arah yang berbeda. Ia tidak lagi mencari masa lalu. Ia sedang menuju masa depan. Langit sore berpendar dengan warna jingga dan emas saat Siti berdiri di puncak bukit kecil di ujung desa. Angin membelai wajahnya, membawa kehangatan yang berbeda, bukan dari kenangan lama, tapi dari kebebasan yang baru saja ia rengkuh. Dulu, ia pikir hidupnya berakhir saat Rashid memilih orang lain. Ia pikir hatinya akan selamanya terperangkap dalam duka dan penantian. Tapi sekarang, ia tahu bahwa ia salah. Hidupnya masih panjang dan ia masih memiliki kendali atasnya. Ia menutup mata sejenak, menghirup udara dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Beban yang selama ini mengikat hatinya telah ia lepaskan. Tidak ada lagi yang perlu ia sesali, tidak ada lagi yang perlu ia kejar. Ia telah cukup menderita untuk seseorang yang tidak lagi layak berada dalam hidupnya. Saat matahari perlahan tenggelam, Siti melangkah turun dari bukit, meninggalkan masa lalu di belakangnya. Esok hari, fajar akan menyingsing, dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, Siti siap menyambutnya dengan hati yang benar-benar bebas. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Demikianlah kisah Siti, wanita yang selama 12 tahun menunggu janji cinta namun harus menghadapi pengkhianatan yang memilukan. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk terus bangkit dan menemukan kekuatan dalam setiap cobaan. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa tersentuh, subscribe channel Narasi Jiwa, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Tulis komentar di bawah dan bagikan pendapat atau cerita yang ingin kalian dengar selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat!